Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati para pemerhati sejarah yang ada di Sulawesi Barat, khususnya yang bermukim di wilayah Kabupaten Mamuju, para teman-teman seprofesi dan seperjuangan yang bersama-sama insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua yang begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Salah satunya adalah dipertemukannya kita kembali di rumah kediaman Bapak Hasri, salah satu momentum yang patut kita hargai pada pertemuan pada siang hari ini adalah membicarakan tentang perjalanan penulisan maupun risalah yang nantinya akan diwujudkan suatu wadah, di mana wadah yang sebelumnya telah disepakati, yakni gabungan pemerhati adat Sulawesi Barat. Mudah-mudahan nuansa ini, lembaga yang digagas oleh para pemerhati adat, nantinya akan menjadi satu rujukan penting untuk mengantar sebuah kepastian dalam menjadi hukum adat yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Barat ini. Salawat serta salam tetap tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan juga kepada umatnya yang sampai sekarang masih kuat dan istiqomah dalam menjalankan sunnah. Mudah-mudahan pertemuan hari ini menjadi hujjah dan menjadi syafaatul uzma di yaumil akhirat, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin yang kami muliakan, terkait agenda pada siang hari ini, tentu berkumpulnya kita hari ini tidak terlepas mengenai sebuah peristiwa, dalam hal ini sejarah. Sejarah ini sebagai ilmu, di mana sejarah merupakan sebuah peristiwa yang terjadi di masa lalu, dan secara sistematis tentu melalui perjalanan-perjalanan yang begitu panjang hingga pada akhirnya melalui metode ilmiah pengkajian sehingga dapat terwujud sebuah kepastian yang nyata untuk mengiring dalam berbagai diskusi kita pada siang hari ini untuk sebuah kebenaran sejarah. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak-bapak yang terhormat pada siang hari ini menjadi momentum besar bahwa dipertemukannya dua persekutuan yang besar yang ada di Jazirah Mandar. Bahkan teman-teman yang tidak sempat hadir, mudah-mudahan agenda selanjutnya mereka bisa hadir untuk memberikan kontribusi pikiran-pikiran yang kritis demi terwujudnya suatu kebenaran dan kepastian hukum adat yang ada di wilayah di Jazirah Mandar. Salam hormat buat saudara-saudara yang ada di Pitulun Nasanu, pun juga demikian yang ada di Pitu Banawinanga. Kami tidak sempat menyapa saudara-saudara di luar sana.
karena banyak halangan maupun aktivitas yang menyibukkan kita, sehingga salah satu yang terhalang akibat kita terpisah oleh jarak. Olehnya itu mudah-mudahan agenda pada siang hari ini bisa dirumuskan bersama untuk menjadikan suatu wadah menuju kepada wadah pemersatu adat khususnya yang ada di Jazirah Mandar ini. Olehnya itu untuk mempersingkat waktu, mungkin pada siang hari ini agenda utama yang dibicarakan adalah mengenai pembahasan terkait satu kelembagaan yang digagas oleh para penggagas hari ini, yang tentu dalam hal ini beliau-beliau yang sempat hadir untuk meluangkan waktunya demi kecintaan, demi kerinduan kepada sebuah peradaban sejarah yang dilakoni oleh para terdahulu, sampai akhirnya anak cucunya pun mereka tahu, mereka bisa menyaksikan bahwa sejarah itu adalah sebuah peristiwa yang tidak boleh dikaburkan oleh para pelaku sejarah itu sendiri. Olehnya itu, yang patut kita agendakan pembicaraan pada siang hari ini adalah tujuan daripada didirikannya satu kelembagaan yang bernama Gabungan Pemerhati Adat Sungai Semarang. Tentu dalam hal ini untuk lebih jelasnya, ya barangkali forum ini kami silakan pada beliau dalam hal ini Bapak Asri untuk bisa memberikan pengantar, minimal menjadi bahan referensi buat kita semua, terkhusus lagi bagi saudara-saudara kita yang di luar yang tidak sempat mengikuti dalam agenda yang memang momentumnya sangat luar biasa ini. Waktu dan tempat silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, adapun agenda kita hari ini, saya rasa tadi malam kita ada beberapa saudara kita yang sudah sepakat, namun ada jadwal yang ada perubahan jadwal. Ini saudara kita satu. Nah, saya tentang GEPAS ya, GEPAS Gabungan Pemerhati Adat Sulawesi Barat ini sejak dulu kita berkeinginan semua untuk mendirikan sebuah wadah pemersatu. Nah, tujuan kita hari ini untuk berkumpul adalah membicarakan dan menganalisa visi misi wadah ini ke depan. Jadi hari ini saya rasa ada keterbatasan ataupun masih ada teman-teman kita di luar sana yang belum sempat hadir dan belum kita beritahu kayak waktu tempat dan jadwalnya. Ini hanya inisiatif bersifat awal. Jadi insya Allah ke depan saya harap teman-teman semua yang ingin bergabung dalam wadah ini dan yang kita untuk jadi pemersatu, pemerhati, untuk memperkuat silaturahmi keluarga di seluruh wilayah Sulawesi Barat. Jadi saya sampaikan bahwa untuk sementara masih ada batasan-batasan kita, masuk beberapa saudara kita di luar sana belum kita panggil atau diundang. Soalnya ke depan pertemuan selanjutnya kita akan lebih ramai bahas ini. Ini masih dalam tahap pembahasan, belum A1 ya. Jadi baik ini saya kembalikan hanya itu yang saya sampaikan.
Mungkin sekarang ini saya kembalikan ke Bapak untuk menindaklanjuti atau memberikan sumbangsi pemikiran yang lain. Jadi terima kasih banyak atas masukan maupun arahan yang disampaikan oleh Bapak Hasri, dan beliau juga salah satu penggagas atau perintis daripada perjalanan ide dan gagasan yang lahir sehingga momentum nama itu terwujud hari ini, untuk kemudian dipastikan ke depannya bahwa gabungan pemerhati adat sesebaran ini insya Allah terwujud sesuai dengan harapan. Kemudian sambutan maupun arahan kepada beliau Bapak Habib selaku penggagas juga, dan beliau adalah orang yang memang kita butuhkan dalam hal untuk menakodai sekaligus menangkar pemikiran-pemikiran yang kritis ke depan demi terwujudnya satu kesatuan adat di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Olehnya itu, waktu dan tempat diserahkan dengan hormat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Biku yang sana yang sempat hadir pada siang hari ini. Pertama-tama puji syukur tak lupa kita panjatkan atas limpahan hikmat dan karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita semua, di mana pada pagi hari siang hari ini, hari Sabtu, tepatnya di Patidi, di rumah kediaman saudara kita, pemuda Bapak Hasri, dalam rangka membicarakan agenda pembentukan kelembagaan adat ini sendiri, GEPAS, Gabungan Pemerhati Adat Sulawesi Barat. Dan kemudian sedikit saya cuma memberikan masukan dengan ketidakhadirannya saudara-saudara kita yang mungkin karena keterbatasan waktu ataupun kesibukan-kesibukan di luar sana, sehingga beliau tidak sempat hadir pada siang hari ini. Namun lagi-lagi kita memakluminya, karena ini adalah langkah awal kita untuk membentuk wadah ini guna untuk mempersatukan beberapa saudara-saudara kita, mungkin ya, tulisnya begitu, di beberapa wilayah adat itu sendiri. Tak lupa juga saya mengaturkan hormat kepada saudara-saudaraku yang ada di Pitu Nasalu, Pitu Bapak Nabinaga, Kalwa Petangan Nawai. Mungkin kedepannya Pak Mengatur, mungkin kita bisa lebih kembangkan lagi, dan dalam artian kita mengagendakan ya, untuk memanggil saudara-saudara kita yang di luar sana, mungkin notabene mempunyai kapasitas dan kemampuan untuk saling bertukar pikiran ya Pak. Jadi mungkin sedikit dari saya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi inilah arahan dan sambutan sekaligus masukan yang sangat luar biasa buat kami. Mudah-mudahan saudara-saudara yang di luar sana mendengar rintihan, kerinduan kami untuk bisa terwujud dalam satu wadah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi langkah-langkah saudara-saudara kita yang hadir pada kesempatan siang hari ini, sekaligus mereka lah yang berjuang
merintis terwujudnya satu payung hukum, yakni Gabungan Pemerhati Adat Sulawesi Barat. Kemudian perlu juga diketahui bersama bahwa tujuan daripada lahirnya satu kelembagaan ini tak lain hanyalah merupakan bagian daripada pelengkap sekaligus mengantar masyarakat adat yang memang sampai hari ini belum terpanggil untuk ikut andil dan memberikan warna di wilayahnya masing-masing. Mudah-mudahan dengan hadirnya saudara-saudara kita yang hari ini sempat hadir selalu diberikan kesehatan, kelimpahan rahmat, kemudian untuk senantiasa memikirkan bagaimana langkah-langkah ke depan untuk mewujudkan kelembagaan ini. Kemudian untuk arahan dan sambutan terakhir, kita persiapkan saudara Bapak Subair untuk memberikan sambutan atau arahan sekaligus pengantar bagaimana memotivasi buat saudara-saudara kita ini untuk bisa lebih action, lebih maksimal lagi untuk mewujudkan lembaga kita ini ke depan. Waktu dan tempat silakan anak-anak. Sebelum saya menyampaikan beberapa persoalan berikutnya dan lebih awal harus memberi masukan dan merasa saya buat saya merasa terpaksa itu pertemuan ini sangat penting bahwa maksudnya tujuan lembaga ini tentu tak ada kata berkenanya bagaimana kita berfungsi pengambilan lulus untuk bagaimana kita mempersatukan keluarga jauh yang belum sempat hadir pada sekarang. Jadi ke depannya ini saya mohon sangat menemani tempat ini saya undang berikutnya mudah-mudahan juga baik ya, agar kiranya saudara-saudara kita di luar sana dapat hadir untuk menyaksikan apa maksud dan tujuan kita dalam pembentukan warga pemersatu gerakan pemersatu gabungan pemersatu adat di Provinsi Sulawesi Barat Indonesia yang disingkat dengan PAS. Jadi itu saya rasa lebih dari cukup untuk saya selaku orang tua, selaku pemerhati. Jadi kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya ambil mikrofonnya sejenak. Kita langsung pada intinya. Ada beberapa masukan-masukan yang akan saya berikan. Di antaranya melihat daripada kita di Sulbar pada umumnya, kita ini sangat multikultur. Kemudian walaupun dari segi milenial, sejarah mengatakan bahwa ini saya tahu milenial. Namun lagi-lagi saya di sini sedikit memberikan masukan. Perlunya kita hadirkan beberapa saudara-saudara kita yang di beberapa wilayah, di antaranya saudara-saudara kita Kemalapika yang asana yang ada di Pengtuang ada, contoh di Sendana, di Taramanu, baik di Pidu
lalu seperti di Ulu Manda dan beberapa wilayah-wilayah adat lainnya yang selama ini mungkin kita tidak diangkat ke permukaan. dan di sini memang banyak sejarah-sejarah yang ibarat kata terkubur, dan itu yang memang perlu harus kita angkat. Kenapa? Karena banyak sejarah-sejarah kita, sejarah-sejarah pendidikan kita ini yang memang bukan dihilangkan ya, tapi perlu kita angkat karena menyangkut daripada moyang kita. Dan ya, kemudian daripada itu kalau bukan saat ini kita ada generasi yang mengangkat sejarah itu, toh masa mereka yang di luar sana mengangkat sejarah dari kita, sementara kita sendiri dia mau mati ini masuk sendiri ini kan bicara lepas ini terkait masukan-masukan. Dan perlu juga ada penguatan maksud saya di sini ialah beberapa saudara-saudara kita, karena inti daripada organisasi di Gepas ini, gabungan pemerhati budaya Sesulbar ini, tujuannya untuk mempersatukan adat ini sendiri. Jadi menurut saya Bapak Om saya perlu inisiatif majelis ini kita memang menjadwal ulang. Ini kan alangkah awal daripada gerakan itu sendiri, menjadwal mengundang beberapa saudara-saudara kita di luar sana yang mempunyai cerita sejarah yang benar-benar ada dalam hidup ini yang belum kita ketahui. Ya, saya pikir itu saja masukan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini telah terjawab pengantar maupun sambutan ataupun sepatah kata dari para penggagas atau penginisiatif daripada terwujudnya satu kelembagaan ini. Dalam hal ini Gabungan Pemerhati Adat Provinsi Sulawesi Barat, dengan harapan dan tujuan bahwa sejarah merupakan sebuah peristiwa yang terjadi di masa lalu, yang menjadi kebiasaan para leluhur kita, kemudian disusun secara sistematis, kemudian melakukan pendekatan metode pengkajian secara ilmiah, sekaligus sumber kebenarannya dan nyata. Olehnya itu, wadah ini adalah bagian daripada solusi, bagian daripada pengantar kepastian sejarah untuk saling bertukar pikiran demi terciptanya satu kesatuan adat yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Olehnya itu, harapan kami terkait saudara kita yang di luar sana, ketika nurani itu memanggil, ketika leluhur itu memanggil, tidak ada alasan untuk tidak hadir, untuk memberikan satu konsumsi sejarah di wilayah itu sendiri sebagai warna kita, bagian daripada pemersatu adat, untuk mengantar kebenaran sejarah dan nyatanya sejarah yang terus dilaksanakan oleh generasinya sampai akhir hayat. Olehnya itu, harapan kami tentu tidak terlepas dari doa-doa saudara-saudara kita di luar. Mudah-mudahan direnggang perjalanan waktu, perjalanan saudara-saudara kita yang hadir pada kesempatan siang hari ini, senantiasa diberikan kesehatan untuk memudahkan jalannya mencapai satu titik kepastian demi terwujudnya kebenaran sejarah, demi
tercapainya lembaga yang diantar oleh beliau, dengan harapan bahwa payung lembaga yang mereka bentuk ini adalah bagian daripada solusi bersama. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk selanjutnya kita akan masuk sesi dialog, di mana tentu saya sebagai moderator pun sedikit akan memberikan ruang dialog ini sebagai wujud bahwa kita menginginkan ada konsepsi yang muncul dari benak pemikiran beliau, apa tujuan dan seperti apa harapan ke depan. Setelah terbentuknya ini, langkah-langkah apa yang harus dilakukan, kemudian apa tujuan akhir daripada terwujudnya daripada satu kelembagaan ini. Olehnya itu, waktu dan tempat kita buka sebagai sesi dialog untuk sekaligus mengantar teman-teman di luar sana ini, minimal saudara-saudara kita yang di luar sana ini menyimak masukan-masukan apa yang akan nantinya terjadi dalam sesi dialog kita ini. Baik, kita mulai. Untuk pertama, kita kasih kesempatan buat beliau Pak Basri untuk bisa menyampaikan topik atau pemikirannya terkait tujuan daripada lahirnya gabungan ini, gabungan pemerhati adat ini, seperti apa gambaran ke depan setelah terbentuknya ini lembaga. Waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih banyak pada Bapak moderator kita. Nah, sedikit saya mau beri gambaran tentang beberapa langkah seterusnya. Visi kita salah satunya adalah perumusan silsilah ya, perumusan silsilah di mana ke depan semoga wadah yang akan kita bentuk ke depan bisa menjadi warna tersendiri. Contoh, suatu hari nenek moyang kita punya anak 5 ada di beberapa daerah, mereka hijrah, kawin atau lagi merantau. Ada di Makassar, ada di Bone, ada di Lu. Nah, hari ini tidak tertutup kemungkinan, ini sudah ada beberapa kasus kemarin yang saya dapatkan, bahkan ada dari Ternate ya, dari Ambon yang sempat menelpon chat saya, saudara saya mungkin menyimak ke depan dari Ambon, untuk mempertanyakan keluarga mereka. Keluarganya tanya bahwa ada saya punya nenek ini namanya ini. Jadi dengan terbentuknya wadah Kepas ini ke depan memberikan ruang untuk saudara kita yang mau mengetahui kedudukan keluarga-keluarga mereka ataupun menelusuri silsilah yang ada yang mereka pegang yang bahkan kalau tidak salah itu hampir ratusan tahun dia hijrah ke Manado dulu. Dia berdagang lalu menikah dengan salah satu penduduk pribumi di sana. Dia sempat telepon saya. Nah itu untuk memudahkan teman-teman kita yang merantau lama di daerah lain ataupun bahkan di daerah Sumber sendiri, terkadang kita satu sepupu tapi tidak saling mengenal. Jadi tujuan wadah ini untuk merukunkan ataupun menghubungkan keluarga yang ada di daerah-daerah yang sekian lama terputus silaturahminya sejak zaman sebelum Belanda, zaman Belanda, Jepang dan lain-lain itu terputus komunikasi.
ada dari keluarga kita Cendana yang pergi ke Rosta, Pasangkayu yang sekian puluh tahun tidak putus komunikasi di keluarga, hanya berbekal dengan nama ataupun kebebasan kebebasan orang tua dia yang hari ini sudah tidak ada di dunia, sudah almarhum. Nah, dengan adanya mereka mengingat orang tuanya, butuh keluarga, butuh petunjuk-petunjuk keluarga, mau mengetahui identitasnya, dengan adanya wadah Gepas ini, saya rasa insya Allah ke depan memudahkan bagi saudara kita yang ada di luar. Itu untuk pekerjaan. Satu lagi, dengan perumusan hukum adat yang di daerah, ada beberapa perumusan yang sangat menarik untuk saya pribadi dan teman-teman lainnya, bahwa saya temukan di beberapa keluarga kita di daerah tempat saya hadir di situ, di daerah Manyamba, ya, Lembong Adat Manyamba. Di situ saya temukan adanya aturan-aturan adat yang sangat perlu diapresiasi dilakukan oleh leluhur kita terdahulu. Contohnya pendong adat. Pendong adat ini ada beberapa struktur, termasuk sandong ada pergeseran zaman jadi pekali, jadi imam hari ini ya, imam ataupun pak doa. Itu struktur juga perangkat adat yang ada di daerah Sulawesi Barat yang belum kita rumuskan sampai hari ini. Tujuannya itu konon katanya nenek moyang kita sebelum pergi bekerja ataupun sebelum keluar rumah berdoa dulu sebelum keluar rumah. Tujuannya itu adalah imam, orang yang bertuhan ya tentunya. Nah, kedua, sopo ini juga perlu dipahami. Apa ini? Oh, ternyata setelah saya pertanyakan apa itu sopo? Sopo itu adalah tunggahan apa rumah. Tokoh adatnya perkebunan ya, menteri perkebunan. Mereka yang mencari wilayah Itu. Jadi sopo nanti akan kita jabarkan ke depannya bersama dengan teman-teman yang lain yang belum sempat tadi. Nah, saya ke poin ketiga lagi, yaitu Tomataran Nawai. Tomataran Nawai, kalau dulu di daerah sungainya kita itu konon ceritanya para moyang kita, orang tua kita boleh minum warina, dengan mudahnya mereka mendapatkan kepiting, udang, ikan dan lain-lain yang bersumber dari air, sehingga dibentuk ketua yaitu Tomataran Nawai yang mengetahui ataupun menteri di wilayah itu ataupun adat yang memegang penuh wilayah sungai. Itu. Keempat itu Tomataran Naputana. Tomataran Naputana yang disebutkan ini adalah kalau hari ini mungkin bagian daripada yang kita buat bersama teman-teman yang lain ya, yaitu mengangkat kearifan lokal. Misalnya Tarwala, Pemana, Kalindada, sengo permainan tradisional lainnya yang hari ini ya sudah ada sih. Maksudnya teman-teman kita dari kita baik di pendidikan sendiri sudah buat, namun dengan hadirnya wadah ini, insya Allah di wadah ini kita akan lebih mewarnai kearifan-kearifan lokal yang dilakukan oleh orang tua kita dahulu. Jadi mungkin untuk sementara itu yang saya sempat sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sangat menarik terkait dengan tujuan dan harapan beliau yang tadi sedikit arahan maupun pengantar langsung mengenai langkah-langkah ke depan yang akan dilakukan oleh gabungan pemerhati adat Sulawesi Barat yang kedepannya.
Kemudian untuk selanjutnya kami persilakan beliau selaku penggagas seperti apa tujuan dan harapan setelah GEPAS ini terbentuk dan apa harapannya ke depan. Waktu dan tempat silakan. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menarik sekali. Saya sedikit menambahkan tentang visi misi daripada lembaga ini sendiri, yakni GEPAS, Gabungan Pemerhati Adat Sesumbar. Jadi sedikit saya menambahkan tentang yang disampaikan tadi kepala kita, penggagas daripada GEPAS ini sendiri. Di antaranya budaya-budaya yang belum terangkat di permukaan yang benar-benar ada, karena selama ini contoh di antaranya tarian-tarian itu sendiri seperti misalnya Partudu, tari Partudu ya, Partudu. Dan kemudian banyak sekali sejarah-sejarah yang beberapa di daerah itu sendiri ada, namun tidak dipublikasikan dan tidak diangkat. Di antaranya mungkin seperti masukan-masukan saudara kita yang ada di ketum daripada Salutang itu sendiri, mungkin dia melihat juga beliau Bapak Andes seperti tarian-tarian yang ada di Padang, tarian-tarian yang ada Padang, ada juga ya tarian di Padang. Kemudian memang saat inilah momentum yang sangat pas dengan adanya kelembagaan ini, itu yang memang yang yang harus dilakukan seperti tadi silsilah itu sendiri, seperti perusahaan adat itu sendiri memang sangat menarik, dan kemudian itu memang harus diangkat karena itu adalah bagian daripada sejarah kita, sejarah nenek moyang kita. Kemudian daripada itu selanjutnya mungkin ada tambahan sedikit seperti tadi pertama silsilah ya. Memang kebetulan saudara-saudara kita di sini dengan hadirnya kita ini dijadikan satu wadah untuk membantu saudara-saudara kita menjadi wadah untuk merumuskan ya, paling tidak memberikan sedikit refleksi mungkin keterikatan daripada misalnya mandor itu sendiri dengan memuju seperti apa, dan memang benar sekali keterikatannya. Jadi hadirnya kita di sini bukan untuk mengatur, tapi untuk membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang asalnya di luar sana. Ya, saya pikir itu saja. Terima kasih Pak Moderator. Iya, sangat menarik dari masukan dan arahan beliau-beliau ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi bukti bahwa kedepannya wadah ini akan menjadi wadah bersama. Sebagai kesimpulan bahwa ada dua metode yang